Ya, Assalamualaikum Bu. keluar itu. Ya, Andriannya. terima kasih Bu. Izin live Bu. Baik, ya. Saya akan menguji sesuai dengan urutan, yaitu mulai dari nomor 6 sampai dengan 10 ya. Ada 5 soal kelanjutan. Nanti 1 sampai 5 akan diujikan Pak Sapan ya. Ya Bu. Untuk yang pertama ini saya ingin ya Anton bisa menjelaskan bagaimana kemampuan Anton membuat rencana aksi ya, rencana aksi dari 4 rencana aksi yang telah dibuat, kaitannya dengan ya kemampuan menyelesaikan ya menjelaskan ya, bagaimana cara melakukan pembelajaran materi yang ada hubungannya dengan pedagogik ya dan teknologinya. Ya Bu. Jadi pada rencana Silakan, ya. aksi itu merupakan Silakan, ya. implementasi dari solusi yang kita buat pada. Sudah selesai sama Pak Sapan? Jadi rencana aksi kita membuat 4 rencana aksi. Mana pada rencana aksi 1 merupakan hasil perbaikan dari LK dari siklus 0, artinya RPP sebelumnya. Jadi RPP sebelumnya yang kita pembelajaran terdahulu akan diperbaiki pada siklus 1 atau RPP 1. Kemudian pada RPP 2 merupakan perbaikan daripada siklus 1. Jadi siklus 1, RPP 1 dan RPP 2 merupakan keterhubungan. Jadi RPP 1 nanti diperbaiki pada RPP 2, kemudian RPP 3 nanti akan diperbaiki pada RPP 4. Kemudian pada rencana aksi juga nanti ada lampirannya, yaitu berupa RPP, kemudian bahan ajar, kemudian media pembelajaran, LKPD, dan instrumen. Nah, untuk teknologinya itu pada media pembelajaran Bu. Jadi pada media pembelajaran kita membuat PPT pembelajaran, kemudian video pembelajaran nanti yang jadi bahan ajar kita untuk diamati oleh siswa. Seperti itu Bu, yang bisa saya jawab Bu. Mungkin seperti itu Bu yang bisa jawab. Silakan Ton. Bu, jadi rencana aksi tadi seperti saya bilang tadi. Kurang keras. Coba keraskan dikit. Tak kedengeran. Kedengeran Bu? Sudah kedengeran Bu suaranya? Ya. Jadi rencana aksi yang saya buat itu merupakan implementasi daripada solusi yang dibuat pada LK sebelumnya. Jadi solusi yang kita temukan nanti akan diimplementasikan pada rencana aksi. Di mana pada rencana aksi ini merupakan perbaikan pada pembelajaran sebelumnya. Jadi yang disebut dengan siklus 0. Jadi PP yang sebelumnya pada pembelajaran sebelumnya kemudian diperbaiki pada pembelajaran PPL ini. Jadi pada pembelajaran PPL siklus 1 perbaikan daripada RPP 0 atau siklus 0. Kemudian setelah melaksanakan siklus 1 atau RPP 1, apabila masih ada kekurangan nantinya, kemudian akan diperbaiki pada siklus 2 atau RPP kedua. Kemudian nanti pada RPP ketiga dengan materi berbeda akan diperbaiki pada RPP keempat atau siklus 4-nya. Pada rencana aksi ini ada beberapa bahan seperti RPP, kemudian bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian. Nah, untuk teknologinya sendiri Bu, itu terletak pada media pembelajaran, di mana saya membuat PPT pembelajaran yang berisi materi pembelajaran, kemudian video pembelajaran, di mana pada
PT dan video tersebut anak-anak siswa akan menganalisa suatu materi seperti yang saya ambil materi turbo. Jadi pada PPT tersebut saya melampirkan materi turbo, kemudian pada videonya saya membuat video sebuah gerakan lempar turbo. Jadi anak-anak nanti akan menganalisa video tersebut, bagaimana kesalahan, kemudian bagaimana anak-anak nanti akan menemukan solusi dari perbaikan kesalahan tersebut. Mungkin seperti itu, Bu. Di RPP 1 dan 2, rencana aksi 1 dan 2 itu kesinambungan. 1 dan 2 sama, mana 2 perbaikan dari 1, kemudian 3 dan 4 itu sama, di mana keempat itu merupakan perbaikan dari RPP ketiga. Seperti itu, Bu. Baik, bisa berikan contohnya? Untuk contohnya misal, Bu, ada RPP 1 berkaca pada RPP 0 atau siklus 0, di mana pada pembelajaran terdahulu saya memang belum menerapkan model pembelajaran yang inovatif, Bu. Karena memang saya jujur terlebih dahulu kemarin tuh memang masih memakai model pembelajaran konvensional. Artinya dulu saya hanya mengodelkan model ceramah kemudian demonstrasi. Nah, pada RPP 1 atau siklus 1, saya akan memperbaiki pembelajaran tersebut baik dari model, kemudian dari segi pembelajaran atau pendekatannya. Ini merupakan perbaikan dari RPP sebelumnya. Nanti pada RPP kedua atau siklus 2 akan diperbaiki setelah pelaksanaan siklus 1 atau RPP 1. Entah itu mungkin bisa dari metodenya atau dari alatnya yang nanti jadi bahan evaluasi pada RPP ke-1, Bu, atau siklus 1. Baik, yang berikutnya, kalau tadi yang diminta itu adalah bagaimana kemampuan membuat rencana aksi, maka yang berikutnya adalah bagaimana cara Anton, kemampuan Anton dalam membuat rencana evaluasi. Ya, rencana evaluasi yang dimaksud di sini bagaimana ya berdasarkan ya keterpaduan pengetahuan materi ajar, pedagogik dan teknologi ya dalam pelaksanaannya. Seperti itu. Untuk ke-4 aksi tersebut. Ya, pilih salah satu di antaranya. Ya, Bu. Jadi saya ambil contoh di RPP Turbo, Bu, ya. Jadi RPP pertama. Jadi untuk rencana evaluasi sana di RPP pertama itu ada evaluasi pada saat proses pembelajaran. Jadi pada saat proses pembelajaran dilakukan evaluasi. Evaluasi di sini yang saya maksudkan adalah penilaian, Bu. Jadi pada rencana aksi pertama itu ada penilaian sikap atau afektif, kemudian pengetahuan, kognitif, dan keterampilan atau psikomotor. Kemudian setelah proses pembelajaran itu ada evaluasi terhadap guru itu sendiri, Bu. Jadi evaluasi di sini ada proses guru itu mengajar, apakah memang sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Jadi pada saat setelah evaluasi proses pembelajaran, guru itu melakukan evaluasi. Di sini ada beberapa hal yang harus dievaluasi. Dan di sini guru pertama harus membuat jurnal refleksi guru. Jadi pada jurnal refleksi guru itu guru tersebut saya pribadi merefleksi bagaimana proses pembelajaran yang saya lakukan pada RPP 1 pada siklus 1 pada materi turbo. Apakah sudah sesuai dengan harapan yang saya harapkan? Apakah proses pembelajarannya berjalan dengan baik? Kemudian model-model pembelajarannya sesuai dengan yang saya harapkan. Kemudian yang kedua itu ada lembar observasi. Pada lembar observasi ini dinilai oleh kepala sekolah. Jadi kepala sekolah tersebut atau pimpinan nilai proses pembelajaran pada rencana aksi 1. Apakah dalam proses pembelajaran tersebut sudah sesuai dengan yang diharapkan, seperti itu, Bu. Kemudian yang ketiga itu ada wawancara. Jadi wawancara ini bisa dengan siswa. Jadi guru tersebut mewawancarai siswa bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan guru tersebut. Apakah menarik, model-model pembelajarannya menarik, kemudian mampu meningkatkan minat siswa atau hasil belajar siswa. Jadi guru tersebut melakukan wawancara. Kemudian yang keempat itu ada guru melakukan survei. Jadi survei ini bisa kepada kepala sekolah, kepada guru, dan kepada murid. Jadi survei ini guru sama seperti observasi, jadi membuat beberapa pertanyaan nanti yang menyangkut
saat proses pembelajaran guru tersebut, apakah memang sudah baik atau belum, seperti itu, Bu. Kemudian ada artefak. Artefak di sini merupakan hasil pembelajaran. Jadi hasil penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan dan keterampilan ini dimasukkan ke dalam artefak. Mungkin seperti itu, Bu, yang bisa saya jawab, Bu. Baik, kalau tadi ada hubungannya dengan keterkaitan antara pedagogi dan teknologi yang dikuasai guru dalam menyampaikan evaluasi, sekarang saya minta apakah ada keterkaitan tersebut, ya, bagaimana cara Anton, ya, dari keempat aksi tadi, penguasaan materi yang mendukung HOT Baik, Bu. dalam evaluasinya. Kalau untuk materi yang mendukung HOT, di sini kan merupakan high order thinking skill, artinya kemampuan siswa berpikir tingkat tinggi. Nah, untuk HOT ini pada kita kerja operasional itu pada level C4, arti menganalisa. Nah, dalam pembelajaran saya menerapkan proses pembelajaran HOT itu siswa itu mengamati video. Jadi pada video tersebut ditampilkan sebuah kesalahan dalam melakukan gerakan lempar tubuh. Jadi anak-anak menganalisa kesalahan-kesalahan apa yang sering terjadi pada saat gerakan lempar tubuh. Kemudian anak-anak itu setelah menganalisa berdiskusi secara berkelompok untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi kesalahan-kesalahan tersebut, jadi anak secara berkelompok menganalisa kira-kira apa perbaikan yang bisa dilakukan dalam gerakan lempar tersebut, Bu. Jadi untuk menganalisa itu sudah termasuk HOT, itu C4. Mungkin seperti itu, Bu. Sekarang saya tanya, apakah keempat-empat itu ada materi yang ada hubungannya dengan HOT? Rencana aksimu itu? Apa bisa? Ada Bagaimana? Coba dijelasin. Semuanya sudah berada pada level HOT, karena pada keempat rencana aksi yang saya buat itu nantinya siswa itu tersebut akan ada menganalisa video pembelajaran, Bu. Jadi pada pembelajaran tersebut mereka harus menemukan solusi dari kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Kemudian mereka berdiskusi secara berkelompok bagaimana mereka menemukan solusi, itu berupa gerakan yang benar, seperti itu. Jadi keempat rencana aksi tersebut sudah ada level HOT, itu C4, Bu. Jadi menganalisa. Baik, berikutnya ya, apakah dari evaluasi yang kamu buat ada penguasaan literasi dan numerasi dari siswa kamu, atau ada hambatannya? Bagaimana? Coba kau jelaskan. Untuk literasi dan numerasi, Bu, sebenarnya sangat penting ketika dalam proses pembelajaran. Jadi kaitannya dengan literasi, bagaimana anak-anak tersebut bisa meliterasi, terutama pada literasi digital, bagaimana anak-anak bisa memperhatikan video tersebut. Kemudian literasi juga sangat berhubungan ketika anak tersebut melakukan diskusi. Jadi mereka melakukan diskusi dengan menggunakan sumber belajar, bisa buku, kemudian buku pelajaran, seperti itu, Bu. Jadi mereka ketika akan menemukan solusi, mereka harus mempunyai kemampuan literasi yang baik. Jadi ketika literasi anak-anak tersebut baik, maka mereka dapat menemukan solusi yang baik. Kemudian kaitannya dengan numerasi dalam proses pembelajaran PJOK. Pembelajaran PJOK tentunya tidak lepas dari numerasi, karena dalam proses pembelajaran saya ambil contoh pada pembelajaran lempar tubuh. Di situ ada numerasinya, seperti ketika anak-anak melakukan proses pembelajaran, anak-anak juga harus mengetahui berapa misalnya jarak batas lemparan turbo, kemudian panjang lintasan turbo itu seperti apa. Jadi numerasi itu sangat erat kaitannya dengan pembelajaran PJOK. Nanti misalnya setelah anak-anak melakukan lempar turbo, anak-anak nanti menghitung berapa jarak lemparan mereka. Di situ termasuk anak-anak harus mempunyai kemampuan numerasi yang baik, Bu.
Baik, selanjutnya kalau numerasi dan literasi numerasi merupakan satu masalah yang harus diselesaikan oleh kamu ya. Kemampuan mengintegrasikan TPACK dalam pembelajaran yang ada hubungannya dengan rencana refleksi atau rencana untuk menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu seperti apa? Jadi untuk perpaduan TPACK. Jadi TPACK itu merupakan teknologi pedagogical and content knowledge. Jadi pada TPACK itu mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi pada proses pembelajaran PJOK, terutama pada pembelajaran abad ke-21, tidak lepas dari namanya TPACK. TPACK di sini ada beberapa komponen. Yang pertama itu ada pedagogical knowledge, di mana pedagogical ini merupakan kemampuan guru dalam mengolah pembelajaran. Artinya kemampuan guru dalam misalnya menggunakan metode, kemudian melakukan pendekatan, itu termasuk ke dalam pedagogical knowledge. Kemudian ada yang kedua itu content knowledge. Content knowledge ini berhubungan dengan materi. Jadi bagaimana guru tersebut menyampaikan materi. Di sini kaitannya dengan teknologi, guru menyampaikan materi menggunakan PPT atau video pembelajaran. Jadi pada PPT dan video pembelajaran itu, guru memberikan materi yang akan dilihat atau diamati oleh siswa. Kemudian ada technological knowledge. Jadi TK ini berhubungan dengan teknologi. Jadi bagaimana guru tersebut mengintegrasikan teknologi di dalam proses pembelajaran. Teknologi di sini yang saya gunakan yaitu ada penggunaan laptop, kemudian penggunaan proyektor, kemudian juga di dalam laptop tersebut saya membuat PT atau PowerPoint slide, kemudian juga di sini saya juga mengambil video pembelajaran. Jadi teknologi di sini hubungan dengan pembelajaran yang saya buat. Jadi pembelajaran yang saya buat itu semuanya sudah menggunakan teknologi. Kemudian juga ada pedagogical content knowledge. Jadi CK ini bagaimana guru tersebut menguasai materi tersebut. Jadi pada materi tersebut harus dikuasai oleh guru. Jadi ketika menyampaikan materi pembelajaran melalui teknologi, guru juga harus menguasai materi tersebut. Kemudian ada technological content knowledge. Jadi TCK. Jadi teknologi ini mungkin sama seperti teknologi knowledge, tapi lebih fokus kepada kontennya. Jadi bagaimana guru tersebut menyampaikan konten yang berisi materi terhadap siswa atau peserta didik. Kemudian technological pedagogic knowledge. Jadi PK ini. Jadi bagaimana guru tersebut mempunyai kemampuan mengoperasikan suatu teknologi. Jadi TPK ini sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang saya buat, Bu. Kemudian yang terakhir itu ada TPACK. Jadi TPACK merupakan gabungan keseluruhan yang saya sebutkan tadi. Jadi ada teknologi, kemudian ada pedagogik, kemudian ada konten dan pengetahuan. Jadi setelah di keseluruhan tersebut dilaksanakan, artinya guru tersebut melaksanakan proses pembelajaran yang berbasis TPACK. Jadi TPACK itu dilaksanakan apabila memang semua komponen tersebut telah dilaksanakan, Bu. Ini uangnya. Kan aku suruh kamu beli juga. Mana? Mungkin seperti itu, Bu, yang bisa saya jawab, Bu. Kamu suruh beli galuh-galuh kamu. 15 menit kan kadang-kadang ya? Ya, Anton cukup ya. Kita break. Saya mau sholat, makan ya. Iya, Bu. Setelah ini nanti suruh siapa yang berikutnya? Berikutnya Pak Pujiono, Bu. Siapa? Pak Pujiono. Pujiono, ya. Jadi ini disampaikan Ibu break dulu, Bu, ya. Ya. Tapi Saya mau istirahat sholat dulu, makan. Setelah itu masuk sekitar 20 menit ya. Oh, 20 menit, Bu, ya. Bu, nanti saya sampaikan, Bu, ya. Ini saya izin keluar atau seperti apa, Bu? Ya, silakan. Oh ya, makasih, Bu, ya.